Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putra Reza dan langsung aja di video kali ini kita akan ngebahas satu handphone yang udah dirilis sama Oppo Indonesia sekitar seminggu atau 10 hari yang lalu lah, yaitu ini dia Oppo Reno 7 4G. Ya, dengan adanya handphone ini artinya sekarang di Indonesia sudah ada 3 varian untuk Reno 7 series. Jadi ada yang 4G, ada 7Z 5G, dan ada Reno 7 5G. Untuk harga handphone ini dipasarkan atau dijual di angka 5 jutaan oleh Oppo Indonesia, dan itu artinya dia kurang lebih mirip-mirip dengan Oppo Reno 7Z 5G. Jadi apa aja yang bagus dari handphone ini, apa aja yang ditawarkan Oppo lewat handphone barunya, langsung aja kita omongin di video kali ini. Pertama ada layar AMOLED 6,43 inci, terus ada chipset Snapdragon 680, RAM-nya 8GB, kapasitas internal yang gede sebenarnya di kelasnya 256GB, serta baterai 4500 mAh dengan charging 33 watt super VOOC. Kalau dari segi desain, saya harus akui kalau ini adalah yang favorit di antara semua mid-range yang rilis baru-baru ini. Bentuk mengotak emang bukan hal baru, tapi pilihan warna serta finishing Oppo ini tuh bagus banget. Seperti di sini saya pakai yang warna hitam dengan finishing matte yang cakep banget. Dipakein casing tuh kayak sayang ya nutupin, karena sebenarnya ini udah keren banget. Retro design yang otak begini nggak cuma di Reno 7 doang ya, tapi di Reno 7Z 5G juga sama. Tapi kalau ngomongin soal warna, varian ini menurut saya lebih unggul karena ya saya suka hitam elegan, tapi buat alternatif buat yang mungkin lebih suka warna cerah ada yang sunset orange. Apakah ini termasuk handphone yang kecil? Secara dimensi ini sebenarnya adalah ukuran yang familiar dan bisa kita temukan pada segmen mid-range lainnya. Kalau buat saya sebenarnya ini terasa pas dan nyaman untuk digenggam karena desain ultra slim. Tombol power ini taruh di sebelah kanan handphone, terus di atas ada mikrofon, di kiri ada slot SIM card dan tombol volume. Sedangkan di bawah itu ada port USB-C, ada speaker dan jack audio. Untuk keamanan ada sensor sidik jari di layar dengan respons yang oke. Sedangkan buat yang cari NFC, tenang aja ada kode handphone ini. Ini tuh sebenarnya awal-awal pas ngetes saya sempat agak bingung karena kok ngetap kartu di tengah nggak bisa kebaca. Ternyata lokasi NFC itu ada di area sekitar samping kamera kayak gini. Jadi kalau mau ngecek atau ngisi IMEI nih, ngetapnya bukan di tengah tapi agak geser di samping kamera. By the way, ngomongin soal ukuran, handphone seperti ini sebenarnya udah kebutuhan zaman banget ya, apapun jenis pemakaian dari konsumennya. Salah satu aspek yang pasti terpenuhi dengan ukuran seperti ini udah tentu adalah untuk multimedia yang lebih nyaman, karena ya di sini handphonenya Oppo udah nggak bawa layar AMOLED 6,43 inci dengan refresh rate 90Hz. Spesifikasi yang udah cukup banget untuk banyak casual user di luar sana yang mungkin pakai handphonenya buat streaming YouTube, Netflix, atau layanan lainnya. Andai aja handphone ini speaker ada 2, mungkin bakal lebih keren lagi. Kalau lagi nggak nonton, misalnya cuma buat scrolling IG atau TikTok juga nyaman, dan secara performa handphone ini sebenarnya nggak ada masalah untuk multitasking di level itu. Habis itu, kalau kita ngomongin soal nge-game, ukuran segini juga enak loh, karena lebih banyak area yang bisa dipakai. Secara performa ya minimal kalau buat nge-push rank di Mobile Legends atau Pokemon Unite, menurut saya dengan setting grafis yang bagus dengan FPS stabil itu udah dapat. Selebihnya, kalau kita ngomongin PUBG, emang di sini nggak ada setting spesial yang bisa dipakai. Terus kalau kita mikirin Genshin Impact, ya mendingan jangan berharap banyak, karena emang paling mentok cuma di setting low aja. Kemudian gimana buat baterainya? Handphone ini punya kapasitas yang sebenarnya lumayan, 4500 mAh, dan dari pemakaian saya itu sebenarnya udah cukup banget untuk menemani sehari-hari, apalagi kalau pemakaiannya cuma buat sosmed, streaming tanpa main game. Dipakai main game pun juga oke-oke aja sebenarnya, meskipun ya pasti lebih pendek. Cuma ya overall ini tetap adalah handphone yang baterainya layak untuk menemani sehari-hari. Sekarang baru deh kita masuk ke bagian yang sepertinya paling pengen dikedepankan sama Oppo, yaitu kameranya. Kalau menurut saya, langkah yang diambil Oppo di sini soal konfigurasi kameranya cukup berani dan beda sama yang lain. Di bagian depan ada kamera selfie 32 megapiksel yang dilengkapi dengan sensor kelas atas, yaitu Sony IMX709. Di bagian belakang ada triple kamera, tapi tidak ada lensa ultrawide maupun telefoto. Nah, yang ada itu adalah lensa 64 megapiksel didampingi dengan lensa portrait 2 megapiksel dan lensa micro 2 megapiksel. Yes, micro bukan makro. Khusus buat lensa micro ini sebenarnya menarik ya, karena kita jadi bisa ngambil foto-foto super dekat kayak gini. Experience-nya mirip kayak flagship tahun lalu, yaitu Oppo Find X3 Pro. Cuma karena Oppo Find X5 Pro yang terbaru malah udah nggak pakai lagi. Ini poin yang rada bikin bingung sebenarnya kalau kita lihat dari skala prioritas. Kalau bisa milih, saya sebenarnya lebih prefer adalah lensa ultrawide dibanding micro karena jelas akan lebih kepake. Melihat ke mode foto yang di bawah, saya lega karena yang selama ini dikedepankan oleh Oppo itu masih ada, seperti misalnya bokeh flare portrait untuk foto lampu yang lebih estetik, ada selfie HDR juga biar hasilnya tetap oke, dan tentunya adalah AI palettes, fitur yang bagus banget tapi nggak banyak dipakai, padahal ini praktis banget untuk bikin preset warna dari suatu foto yang bisa kita pakai di masa mendatang. Sekarang kita ngomongin soal kualitas. Kalau kita ngelihat dari hasil-hasilnya, Oppo Reno 7 sebenarnya emang sukses kalau dicari adalah hasil foto. Detailnya bagus, warnanya pun saya suka, apalagi kalau pas moto itu cuacanya lagi bagus dengan langit yang biru. Itu semua bisa terekam dengan baik dalam sebuah gambar. Kalau lagi mendung juga kelihatan sih, jadi aman kalau dibilang kameranya ini akurat dengan situasi yang sebenarnya.
Nggak ada lensa tele di handphone ini juga ternyata bisa sedikit terlupakan ya, sedikit doang, karena hasil dari 2x atau 2 kali digital zoomnya ternyata masih bagus seperti yang bisa dilihat sekarang. Untuk kemampuan low lightnya juga di sini oke, meskipun saya sering lihat kameranya ini suka pengen bikin semuanya jadi terang. Night mode seperti biasa ya, bisa dipakai untuk dapetin hasil yang lebih terang, meskipun tetap perlu dikondisikan agar hasilnya nggak lebay. Habis itu, kalau kita ngomongin tentang portrait mode, Oppo emang makin bagus sih karena hasilnya semakin rapi baik itu untuk indoor maupun outdoor. Cuma kalau untuk mengambil di dalam ruangan, ada kalanya skin tone ya, menurut saya terlalu putih buat muka saya. Bisa di-adjust sih, tapi mungkin nantinya bisa lebih baik lagi. Oke. Untuk hasil video light saya ambil di dalam ruangan aja, di dalam studio ya, bisa lihat saya cuma pakai satu lampu aja di situ. Nah, itu dia lampunya dan sedikit bocoran cahaya dari luar, tapi sisanya mati ya, lampu sana mati semua, sangat gelap total ya. Ini dia hasilnya, coba kita dekatkan ke sana, kita lihat detailnya masih dapat atau enggak di Lego misalnya nih. Itu dia, kalau dia kondisi low light seperti ini, untuk Krillin juga masih bisa langsung lihat. Sama Mario. Ya itu dia, ini untuk performa dari kamera belakangnya. Sekarang kita pindah ke kamera depan. Dan ini dia untuk kamera depannya dari Oppo Reno 7 untuk perekam video ya dalam kondisi low light seperti yang sebelumnya. Saya coba jalan-jalan di dalam studio seperti ini, bisa langsung lihat gila hasilnya. Saya pindah ke dekat lampu sekarang, lihat saya ada lampu, hasil seperti ini. Tadi kan nggak ada, sekarang ada. Saya coba putar ya seperti ini, dan kalau kita balik ke sini ya hasilnya seperti itu. Jadi benar oke atau enggak, tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Kalau misalnya tanya apakah handphone ini menarik atau tidak, worth it atau enggak, kalau dari pengalaman pakai dari segi fitur dan specs, jelas Oppo Reno 7 4G ini nggak bisa dikatakan sebagai handphone jelek, tentu enggak. Kekurangan ya jelas masih ada, tadi kan juga udah dibahas panjang video, tapi tetap saja nggak bikin handphone ini layak langsung dicoret dari peredaran, tentu enggak. Cuma kalau kita melihat dari landscape mid-range di Indonesia saat ini, memang harga yang ditawarkan oleh Oppo untuk handphone satu ini memang kelihatan agak tinggi dibandingkan kompetitor, meskipun sebenarnya sebanding-sebanding aja, terutama untuk hasil kameranya. Tapi yang nggak bisa dibohongin juga sih buat para konsumen bakal ngelihat seperti itu, apalagi ini adalah varian paling basic di antara Reno 7 series lainnya. Kamera ya jelas adalah poin terkuat dari handphone ini, jadi kalau kamu ngerasa dengan harga yang ditawarkan itu cocok, sebanding dengan apa yang dibawa, dan ya sesuai dengan kebutuhan, langsung disikat aja, apalagi sekarang lagi ada promo selama Ramadan. Jadi buat yang tertarik untuk membeli handphone ini, langsung aja cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu sedikit review saya tentang Oppo Reno 7 4G. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Putri pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.